Pada episode sebelumnya, Chitose dipecat dari sekolah dan diusir dari apartemennya. Lalu saat luntang-lantung cari pekerjaan, akhirnya ia ditawari menjadi seorang manajer aktor tampan tukang bohong sama fuckboy yang bernama Sena. Dan Sena ini adalah trauma sekaligus penyebab Chitose benci sama tukang bohong, karena waktu di SD, Sena sering bohongin Chitose. Di lokasi syuting selanjutnya, Sena akan melakukan tereko pertemuan dengan seseorang yang bernama Kume. Namun Chitose yang tidak paham arti tereko akhirnya bertanya pada Sena. Tentu saja Sena senang untuk membohongi Chitose lagi dan mengatakan arti tereko adalah alat perekam dan menyuruh Chitose untuk merekam pertemuannya. Kume pun tiba dan tentu saja Chitose langsung merekam pertemuannya. Lalu saat staf menyadari Chitose merekam, akhirnya staf dan Kume pun marah dan mengumpat. Chitose bingung dan Sena langsung menghampiri dan mengatakan kalau tereko pertemuan artinya pertukaran pertemuan antara Sena dengan Kumesan. Akhirnya Chitose marah dan mengumpat seperti Kumesan. Di kantor, Hara menceritakan masa lalu Asahina. Jadi dulu Asahina adalah artis nasional, namun 5 tahun yang lalu dia terlibat skandal dengan wanita, lalu karirnya jatuh. Dia juga kena penalti denda dari iklan dan agensi Big Storm yang sekarang yang mengurusnya. Maka dari itu untuk membayar utangnya, Asahina melakukan apapun seperti bersih-bersih kantor dan angkat telepon. Hara dan Asahina bilang tugas manajer adalah melindungi talentanya bebas dari skandal, karena itu bisa membangkrutkan perusahaan. Esoknya lagi saat Chitose hendak menjemput Sena, wanita baru keluar lagi dari rumahnya dan kali ini lebih tua. Chitose khawatir Sena terlibat skandal juga kalau gonta-ganti cewek terus. Bahkan kejadian kemarin saat dilabrak pun bisa terjadi lagi. Sena akhirnya menggoda Chitose untuk menjadi pasangannya saja kalau begitu. Chitose pun kaget dan Sena langsung bilang kalau itu bohong. Di bar Chitose curhat lagi ke Miku ingin berhenti jadi manajer. Lalu Miku pun akhirnya memberikan kejutan dan bilang ia punya loker untuk Chitose jadi guru bimbel dan langsung wawancara saja. Chitose berterima kasih dan sangat senang mendengarnya. Lalu Miku tanya, Chitose udah punya tempat tinggal baru. Lalu Chitose bilang ia menemukan agen properti murah di internet, namun Miku belum pernah mendengarnya. Esoknya, Chitose dan Hara pergi menemui produser-produser untuk meminta audisi pemeran untuk Sena. Saat dengan Hara, produser menghargai Chitose juga karena Hara sudah lama menjadi manajer. Namun saat Hara meninggalkan Chitose karena ada urusan, sikap produser acuh dan cuek pada Chitose yang merupakan manajer baru dan amatiran. Pokoknya kalau sama manajer yang udah lama, semua produser menghargai. Chitose pun tidak terima dan menghampiri produser itu lagi. Akhirnya produser itu memberikan selembaran audisi untuk Sena pada Chitose. Chitose membaca audisi tersebut untuk menjadi peran tersangka. Lalu akhirnya Chitose merasa peran tersebut cocok dan membayangkan Sena yang merupakan aktor Giga Rider pembela keadilan berubah menjadi tersangka. Hara marah dan bilang produser tadi meremehkan Chitose, makanya dia dikasih audisi peran begituan doang. Asahina juga menjelaskan kalau itu cuma peran kecil dan cuma satu dialog aja. Presiden Sena datang dan bertanya ada apa. Lalu Hara menjelaskan Chitose mengambil audisi untuk Sena, tapi tidak usah diambil oleh Sena. Chitose minta maaf karena ia cuma berpikir Sena bakal cocok peranin karakter itu. Hara marah dan bilang aktor punya peringkat tertentu, ada pekerjaan yang harus diambil dan tidak diambil. Presiden juga menjelaskan kalau Sena adalah aktor utama, jadinya ia tidak mau dihargai murah. Chitose pun minta maaf lagi dan Sena pun melirik Chitose sambil memegang kertas audisi yang diam-diam Sena ambil lagi. Saat pulang tidak sengaja Sena mendengar Chitose yang sedang teleponan dengan Miku membahas wawancara di tempat bimbel besok. Esoknya saat Chitose hendak wawancara, Sena menelpon Chitose dan menyuruhnya datang ke tempat audisi karena ia memutuskan akan mengambil peran tersebut. Chitose kaget karena Hara bilang itu peran kecil yang gak usah diambil sama Sena. Tapi Sena bilang ia termotivasi setelah dengar Chitose bilang suka perannya di audisi ini. Chitose bilang ia benar-benar tidak bisa datang. Lalu Sena pun akhirnya membohongi Chitose dan berakting menyedihkan. Sena mengatakan ia akan berjuang sendirian kalau begitu, meskipun talenta yang tidak ditemani manajer biasanya akan dimarahi dan sulit lolos. Akhirnya Chitose yang mendengar itu pun merasa tidak enak dan tidak jadi wawancara. Di tempat audisi semua orang aneh karena Sena mau audisi peran kecil. Lalu saat Chitose tiba, ia kaget karena ternyata semuanya juga tidak didampingi manajer. Sena pun hanya tersenyum dan masuk ruangan. Tibalah Sena audisi dan Sena segera melempar kursi untuk akting. Bahkan Sena juga berakting menangis dan membuat produser dan semua orang yang ada di dalam ruangan terpukau dengan aktingnya. Esok harinya saat di agensi, Hara menyambut senang sambil memberikan naskah film yang kemarin Sena audisi.
Tapi di naskah ini, Sena bukan jadi peran kecil tersangka, melainkan jadi anak dari peran utama aktris terkenal, jadi Sena ini dapat peran utama. Di sisi lain, Hara, Prestir, dan Asahina bingung kenapa Sena tiba-tiba dapat peran ini. Sena pun menjelaskan bahwa kemarin ia ikutan audisinya, dan ini semua berkat Chitose. Prestir pun memuji Chitose dan mengatakan itu berarti Sena termotivasi oleh Chitose, dan bertanya apakah Chitose mau terus melanjutkan menjadi manajer. Chitose mengiyakannya karena kemarin melewatkan wawancara di tempat bimbelnya. Sena pun tersenyum bahagia mendengar Chitose tidak jadi berhenti. Ayumi datang memeluk Sena dan menyelamatinya karena Sena menjadi peran utama di film. Chitose pun tersenyum pada Ayumi. Sepulangnya saat Chitose hendak berkemas pindah ke apartemen barunya, Miku menelpon dan bilang agen properti murah yang diceritakan Chitose itu penipu. Sena pun kaget karena ia dijemput pakai mobil yang dipenuhi dengan perabot. Chitose minta maaf dan ngejelasin kalau ia habis ditipu sama agen rumah. Terus niatnya perabotannya mau dititip di Miku, tapi gak bisa hari ini karena di rumahnya lagi ada pacarnya. Sena pun tertawa dan bilang kalau Chitose emang gampang banget percaya. Akhirnya Sena menawari Chitose untuk menaruh barangnya di rumahnya dan Chitose pun senang. Sena bilang Chitose juga harus nginep di rumahnya karena tidak punya tempat tinggal, tapi Chitose menolak. Lalu saat di mobil, Sena mendekat dan memaksa Chitose untuk menginap di rumahnya.